Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali di dalam kasih Tuhan. Pagi hari ini mari kita mulai ibadah kita dengan penuh ucapan syukur, dengan penuh kerinduan untuk datang ke hadirat Tuhan. Mari kita satukan hati, kita tundukkan kepala, kita mau berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami kembali datang ke hadirat-Mu Tuhan. Biar Engkau yang melayakkan setiap kami untuk masuk di dalam hadirat-Mu yang kudus. Biar Roh Kudus-Mu yang membimbing kami, memimpin kami di dalam memuji dan menyembah Engkau pagi hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mulai ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita punya Allah yang setia, yang kasih-Nya begitu besar. Kita tidak dapat membalas segala kebaikan yang Tuhan kerjakan di dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Kau Allah yang setia.
senantiasa baik bagi setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pagi hari ini Tuhan, kami jemaat-Mu El Kibor, kami siap memuji Engkau, kami siap bersorak-sorai bagi Engkau Allah kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Haleluya. Kasih-Nya tidak pernah berkesudahan buat saya dan juga buat saudara semua. Amin. Haleluya. Dia baik, Dia sungguh baik. Mari pujikan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap ku lihat kasih-Mu, tak pernah berhenti di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap ku lihat kasih-Mu, tak pernah berhenti di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, haleluya, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Dia baik, Dia amat baik, haleluya. Tuhan Yesus baik, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Yes, Dia baik, haleluya. Dia sudah mati buat saudara, Dia mati bagiku. Yes. Mari sama-sama bersuka cita saudara, memuji nama Tuhan, sebab Dia baik. Haleluya. Wah, sama-sama pujikan yuk. Dia mati bagiku, Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku. Ya Tuhan Allah kemenanganku, pasang mati kala
Terpuji nama Tuhan kekal selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama-Mu. Engkau sungguh sangat baik bagi kami Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, biarlah puji-pujian yang kami naikkan boleh menyenangkan hati-Mu. Yesus. persiapkan setiap kami untuk menerima kebenaran firman-Mu. Urapi hati kami, pikiran kami, telinga kami, Tuhan Yesus. Biarlah firman yang ditabur Tuhan boleh bertumbuh subur di hati kami. Amin. Engkau yang memampukan kami untuk menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih Bapa. Kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Puji Tuhan, selamat pagi. Sungguh luar biasa pagi hari ini. Kita diberi kesehatan yang luar biasa dari Tuhan.
karena Tuhan kita adalah Allah yang setia. Amin saudara. Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, kita akan belajar firman Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Mazmur 84. Mazmur 84, kita baca semua saja ayat 1 sampai ayat 8. Mazmur 84 ayat 1 sampai 8. Dengan perikop adalah rindu kepada kediaman Allah. Saudara sudah dapat Mazmur 84 ayat 1 sampai 8. Mari kita akan baca bersama-sama. Suarakan dengan keras supaya firman Tuhan itu didengar oleh telinga kita dengan baik. Amin saudara. Kita akan baca bersama-sama 2, 3. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Gitit. Mazmur Bani Korah. 2. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. 4. Bahkan burung-burung pipit telah mendapat sebuah rumah, dan burung layang-layang sebuah sarang, tempat menaruh anak-anaknya. Pada mezbah-mezbah-Mu ya Tuhan semesta alam, ya Rajaku dan Allahku. 5. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumah-Mu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Selah. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Tuhan, yang berhasrat mengadakan ziarah. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Terakhir ayat 8, bersama-sama mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Amin. Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, fokus kita adalah mulai dari ayat ke-6 sampai ke-8 saudara ya. Saya baca sekali lagi supaya semua firman Tuhan ini masuk ke dalam hati kita. Ayat 6 sampai 8, berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yaitu di dalam Tuhan, yang berhasrat mengadakan ziarah. Dikatakan apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Bapak Ibu, kalau saudara senang dengan tema khotbah pagi hari ini adalah berjalan makin lama makin kuat. Itulah yang saat ini kita butuhkan ya. Kita tahu situasi saat ini dengan adanya pandemi ya. Saya rasa itu cukup menjadikan situasi dan kondisi menjadi buruk saudara ya. Semua orang di seluruh dunia saat ini sedang mengalami krisis ya. Yang awalnya krisis itu diawali oleh pandemi COVID-19, kemudian mempengaruhi semua sektor ekonomi dan segalanya ya. Sehingga krisis ini menjadi krisis kehidupan manusia secara global di seluruh dunia. Namun saudara, ada berita gembira, apapun situasi dan kondisi yang kita alami sekarang ini, kita tetap memiliki jaminan di dalam Tuhan bahwa kita akan dikatakan berjalan makin lama makin kuat. Katakan sekali lagi, berjalan makin lama makin kuat, sebagaimana yang Tuhan firmankan pagi hari ini. Amin saudara. Saya juga berharap semua jemaat ketika mendengar firman ini semua dikuatkan bahwa kita akan berjalan semakin lama semakin kuat, bukan semakin lama semakin loyo. Katakan amin. Kita akan semakin kuat ya. Pertanyaannya, bagaimana agar kita berjalan makin lama makin kuat
di tengah situasi yang buruk ini, saudara ya. Saudara, yang pertama adalah kita lihat ayat 6 dan ayat ke-7 ya. Ayat ke-7, apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Ayat ke-6, berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam engkau. Engkau ini huruf besar berarti di dalam Tuhan ya, yang mengandalkan Tuhan. Jadi yang pertama saudara, bagaimana kita bisa berjalan makin lama makin kuat di tengah situasi yang tidak baik, yaitu ketika kita mengandalkan kekuatan Tuhan. Katakan amin. Katakan mengandalkan kekuatan Tuhan. Senantiasa mengandalkan kekuatan Tuhan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, dikatakan tadi di ayat ke-7 ya. Apabila melintasi lembah Baka. Lembah Baka dalam bahasa aslinya, yang kemudian diterjemahkan dalam bahasa Inggris adalah the Valley of Weeping. The Valley of Weeping artinya apa? Itu adalah lembah tangisan, lembah air mata ya. Lembah Baka dikatakan adalah lembah tangisan, lembah penderitaan, lembah air mata. Seperti situasi yang sedang kita hadapi saat ini, akhir-akhir ini, menggambarkan tentang keadaan seperti itu. Penderitaan demi penderitaan dan air mata. Seberapa banyak saudara kita, orang tua kita, mungkin anak kita yang sudah mendahului kita di masa pandemi ini. Itu menyebabkan air mata kita, saudara, ya. Dan akibat dari pandemi ini, kehidupan kita itu menjadi tidak menentu saat ini. Kita juga tidak tahu apa yang akan terjadi pada hari-hari kita selanjutnya. Lembah air mata juga menggambarkan situasi yang sangat sulit. Situasi yang penuh dengan pergumulan yang berat. Mungkin saat ini ada kesulitan demi kesulitan di dalam kehidupan saudara dan saya. Mungkin kesulitan ekonomi, sakit penyakit, atau mungkin juga masalah yang kita hadapi di dalam pekerjaan kita, di dalam usaha kita. Gara-gara pandemi ini saudara, gara-gara COVID-19 ini. Tetapi sesuai dengan firman Tuhan, ya saudara, dikatakan tadi untuk berjalan makin lama makin kuat, maka setiap orang itu harus melintasi. Sekali lagi, melintasi lembah Baka. Saudara, ini adalah suatu hal yang luar biasa pagi hari ini ya. Melintasi lembah Baka. Ya, melintasi lembah air mata itu. Melintasi itu artinya tidak berhenti atau tidak akan tinggal di dalamnya. Melintasi lembah Baka berarti kita tidak berhenti di dalam lembah penderitaan, lembah air mata. Kita tidak akan tinggal di dalamnya, tetapi kita melewatinya. Ada kata amin saudara? Kesulitan dan masalah yang kita hadapi saat ini bukanlah tujuan akhir dari kehidupan saudara dan saya. Katakan kiri kanan saudara, ini bukan tujuan akhir. Hari ini penderitaan kita, sakit penyakit kita itu bukan tujuan akhir dari kehidupan kita. Saudara, jika kita sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, dikatakan ayat 6 tadi, yang kekuatannya di dalam Engkau, yang kekuatannya di dalam Tuhan, maka kita tidak akan tinggal di dalam lembah air mata itu, tetapi kita hanya melintasi dan melewati saja. Ada jaminan dan janji bahwa kita akan sampai kepada tujuan kita yang sebenarnya, yaitu dikatakan menghadap Allah di Sion. Amin. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, saya mau kasih tahu semua bahwa semua orang pasti akan melewati lembah Baka ini. Seluruh dunia saat ini sedang melintasi lembah Baka itu. Tetapi perbedaannya bagi saudara dan saya yang mengandalkan kekuatan kepada Tuhan, bukan kepada kekuatan diri sendiri maupun kekuatan gembala, kekuatan orang lain, atau kekuatan daripada orang-orang kuat. Maka dikatakan kita akan berjalan makin lama makin kuat. Lembah air mata akan menjadi mata air
bagi saudara dan saya. Katakan amin. Jadi untuk berjalan makin lama makin kuat, yang pertama kita harus mengandalkan kekuatan Tuhan. Yang kedua saudara, untuk berjalan makin lama makin kuat, kita harus mempunyai hidup yang mengalami Tuhan sendiri. Katakan hidup yang mengalami Tuhan sendiri. Artinya ada pengalaman pribadi bersama Tuhan. Ya. Tadi dikatakan di ayat 2 bahwa jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Kita merindukan Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Bahkan di ayat 8 dikatakan bahwa tujuan kita adalah menghadap Allah di Sion. Itulah kerinduan setiap kita. Bertemu dengan Tuhan secara pribadi. Saudara, memang hal ini tidaklah mudah saudara ya. Dibutuhkan suatu kerendahan hati dan kesungguhan permohonan kita kepada Tuhan ya, untuk kita mengalami pengalaman pribadi dengan Tuhan. Tetapi bagi saya itu juga bukan hal yang tidak mungkin. Amin. Semua kita mungkin untuk menerima lawatan Tuhan secara pribadi. Saya punya beberapa contoh saudara yang menyatakan bahwa Tuhan kita itu adalah Tuhan yang peduli. Tuhan juga rindu untuk melawat saudara dan saya. Bahkan di saat krisis, Tuhan rindu melawat setiap kita. Saudara buka di dalam Matius 14 ya. Nanti saudara baca ayat 22 sampai 33. Matius 14 ayat 22 sampai 33 yang menceritakan dengan tema Yesus berjalan di atas air. Bagaimana tema tersebut menyatakan situasi krisis yang dihadapi murid-murid Tuhan di tengah-tengah danau Galilea yang bergelombang karena angin sakal. Mereka sudah putus asa di tengah-tengah danau itu saudara. Mereka diombang-ambingkan, mereka merasa bahwa mereka akan segera mati karena kapal itu akan tenggelam. Tetapi apa yang terjadi saudara? Murid-murid malah mengalami penyingkapan dan pewahyuan tentang siapa Tuhan yang sebenarnya ketika mereka di dalam situasi yang kritis itu. Ya, murid-murid yang mengenal Tuhan itu sebagai Tuhan yang berkuasa atas alam semesta, yaitu pada waktu mereka melihat Tuhan berjalan di atas air, Tuhan Yesus berjalan di atas air menghampiri mereka di tengah-tengah badai yang dahsyat itu. Kemudian dia naik ke perahu dan badai itu pun menjadi tenang saudara. Ya, mereka murid-murid merasakan Tuhan yang hidup, Tuhan alam semesta. Mereka merasakan lawatan Tuhan yang luar biasa. Bahkan di ayat 27 dikatakan Tuhan menyatakan dirinya kepada murid-muridnya. Dikatakan tenanglah aku ini, jangan takut. Pagi hari ini Tuhan kita Yesus Kristus juga mengatakan kepada saudara dan saya, tenanglah aku ini, jangan takut. Saudara menghadapi krisis apapun pagi hari ini, tenanglah aku ini, jangan takut. Tuhan rindu untuk melawat kita. Jadi Tuhan ingin kita itu mengalami pengalaman pribadi bersama Tuhan. Tuhan Yesus adalah Allah yang mengatasi segala sesuatu. Dan dia ingin menyatakan dirinya di dalam situasi dan kondisi krisis yang sedang kita alami. Supaya kita dapat mengenal Tuhan yang benar, Tuhan yang hidup. Itu ada di antara saudara dan saya. Kita saat ini mungkin mempunyai berbagai informasi tentang pelajaran Alkitab, mungkin tentang Tuhan. Kita belajar S1, S2, S3 saudara. Tetapi saudara akan jauh berbeda jika kita mengalami sendiri pengalaman bersama Tuhan. Katakan amin. Amin saudara.
ketika Tuhan datang dan menyatakan dirinya kepada saudara dan saya secara pribadi, maka kita akan merasakan lawatan Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan saudara dan saya. Bapak Ibu saudara dikasihi Tuhan, Tuhan senang jika kita itu mengenal Dia dan kemudian mengakuinya di dalam hidup kita atas apa yang sudah kita alami di masa krisis, berjalan bersama dengan Dia. Sehingga seperti yang ada di dalam firman Tuhan, di dalam Matius 14 ayat 33, saudara, dikatakan murid-murid mengatakan, sungguh engkau anak Allah. Pengakuan yang luar biasa dari murid-murid. Juga sebaiknya keluar dari mulut setiap kita, katakan, sungguh engkau anak Allah. Ketika kita menerima lawatan Tuhan secara pribadi. Amin. Pagi hari ini saya undang saudara untuk melakukan hal-hal yang membuat kita itu mengalami pengalaman pribadi dengan Tuhan. Amin saudara. Sekali lagi saya katakan, tidak mudah tetapi bukan tidak mungkin. Asal kita ada sungguh-sungguh kerendahan hati, kita sungguh-sungguh meminta kepada Tuhan, kita senangkan Tuhan kita, maka kita akan mengalami lawatan pribadi itu. Itu adalah hal yang kedua. Yang pertama tadi yaitu andalkan Tuhan, ya. Andalkan kekuatan Tuhan di dalam kehidupan kita. Yang kedua, alami Tuhan sendiri di dalam kehidupan rohani saudara dan saya. Yang ketiga saudara, bagaimana supaya kita berjalan makin lama makin kuat. Sebelumnya saya tambahkan sekali lagi, tadi kan saya janji 2 contoh, ya. Contoh yang pertama adalah Yesus berjalan di atas air yang melawat murid-muridnya. Yang kedua, kita buka Keluaran 15 ayat 26. Maaf saudara, jadi masih ada yang kelewat tadi. Sebelum kita menginjak poin ketiga, saya punya contoh. Kita buka Keluaran, contoh yang kedua, Keluaran 15 ayat 26. Keluaran 15 ayat 26. Sudah dapat semua? Kita akan baca bersama-sama dengan suara keras. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, dikatakan, maka aku Tuhan tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir. Dikatakan, sebab akulah Tuhan yang menyembuhkan engkau. Dia adalah Allah yang dahsyat. Dia adalah Allah yang menyembuhkan saudara. Dia Allah yang mencukupkan segala kebutuhan saudara dan saya. Saudara, bagi orang Israel pada waktu itu, pada zaman itu, mereka berjalan di atas padang gurun, di mana bukan sembarang padang gurun, tetapi padang gurun yang membahayakan, ya saudara, yang malah bisa membunuh, ya, padang gurun yang bisa membunuh orang saudara, ya. Tetapi orang Israel pada waktu itu mengalami Tuhan sendiri, ya. Mereka mengalami tiang awan ketika siang hari yang melindungi mereka, dan tiang api ketika malam hari, ya, yang melindungi mereka dari kedinginan di tengah-tengah padang gurun, ya. Itu membuat mereka mengerti bahwa Tuhan adalah Tuhan yang menyediakan, Tuhan yang senantiasa menyertai umatnya, bahkan Tuhan yang menyembuhkan. Kenapa saudara? Karena selama orang Israel itu berjalan di padang gurun, dikatakan tidak ada seorang pun yang mengalami sakit. Mereka sehat dan kuat. Saudara baca, tidak ada seorang pun yang sakit ketika mereka berjalan bersama Tuhan, ya. Bahkan dikatakan sepatu mereka juga tidak rusak selama berjalan 40 tahun di padang gurun. Kalau sepatu zaman sekarang saudara 1 tahun ya sudah, kalau dipakai terus ya bisa jebol saudara, ya. Tetapi sepatunya orang Israel 40 tahun dipakai tidak ada yang rusak. Saudara, demikian juga saat ini Tuhan ingin menyingkapkan dan menyatakan dirinya di dalam hidup saudara dan saya secara khusus,
Supaya kita ini sungguh-sungguh mengenal Dia, mengenal Allah yang benar, mengenal Allah yang hidup. Di masa krisis inilah, di masa yang buruk inilah, Tuhan mau kita mengalami, yaitu mengalami Tuhan secara pribadi di dalam hidup kita. Sehingga saudara, kita akan mengalami mujizat, kita akan mengalami terobosan, kita akan mengalami penyediaan dan kemenangan di dalam hidup kita. Sehingga saudara, kehidupan rohani kita akan berkata bahwa kita akan berjalan makin lama makin kuat, karena kita berjalan bersama dengan Tuhan kita yang hidup, Tuhan Yesus Kristus. Saudara, ketika kita mengalami Tuhan Yesus, kalau kita sedang berjalan, sekali lagi, kita itu mengalami Tuhan Yesus kalau kita itu sedang berjalan, bukan sedang berhenti. Artinya apa, saudara? Artinya kita harus tetap berjalan. Berjalan di sini mengartikan bahwa kita harus tetap beribadah, berdoa, membaca firman, memuji dan menyembah Dia. Itu adalah berjalan sampai Tuhan menyatakan dirinya kepada saudara dan saya secara pribadi. Amin, saudara. Yang kedua, kita harus mengalami Tuhan di dalam hidup kita. Yang ketiga, supaya kita berjalan makin lama makin kuat, kita harus menjadi berkat. Katakan, menjadi berkat. Ayat 7 tadi mengatakan demikian. Ayat 7b. Mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Ya. Lembah Baka, lembah air mata dibuat menjadi tempat yang bermata air. Ya. Mata air adalah lambang berkat, saudara. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Saudara, mari kita buka dalam Lukas 22 ayat 31 sampai 32. Lukas 22 ayat 31 sampai 32. Demikian firman Tuhan, sudah dapat saudara? Lukas 22 ayat 31 sampai 32. Demikian firman Tuhan. Simon, Simon, lihat, iblis telah menuntut untuk menampi kamu, menampi saudara dan saya seperti gandum. Tetapi Tuhan, aku dikatakan telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Jadi Tuhan berdoa untuk Petrus pada waktu itu supaya imannya jangan gugur. Dan jikalau Petrus sudah sadar, sudah bertobat sungguh-sungguh, sudah insaf, maka dia akan menguatkan saudara-saudara yang lain, ya, saudara-saudara Kristen yang lain. Bapak Ibu saudara dikasihi Tuhan, di masa-masa yang sulit, iblis sedang menampi kita, sedang menampi saudara dan saya, ya. Namun dikatakan Tuhan tidak pernah membiarkan kita sehingga iman kita itu gugur. Tuhan akan menyertai saudara dan saya sehingga kita akan kuat dan bangkit kembali. Bahkan untuk menguatkan orang lain yang seiman dengan kita. Saudara dan saya harus melewati masa yang sulit ini. Melewati krisis ini. Yang melintasi krisis ini. Supaya pada waktu kita menang nantinya, kita bisa menjadi berkat bagi saudara-saudara kita yang lain. Tuhan Yesus juga berdoa supaya iman Petrus tidak gugur. Jika Petrus tadi berhenti, maka dia akan gagal. Tetapi sebaliknya, jika Petrus dikatakan kembali bertobat insaf, imannya dibangkitkan kembali seperti doa Tuhan Yesus, dengan tujuan supaya dia menguatkan murid-muridnya yang lain, saudara. Amin. Jadi saudara, pagi hari ini, saat ini ketika kita mengalami krisis, jangan lemah. Ya, kita tetap kuat, andalkan Tuhan. Kehidupan kita harus mengalami Tuhan, ya.
kita tetap menjadi berkat ketika kita sudah melintasi, kita sudah melewati masa krisis ini. Amsal 24 ayat 16. Amsal 24 ayat 16 mengatakan, sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Siapa orang benar? Saudara dan saya. Sebab 7 kali orang benar jatuh, kita jatuh tapi kita bangun kembali. Seberapapun dalam kita jatuh, namun ketika kita bangkit kembali, itu bukan berarti kita gagal, saudara. Amin. Kita bisa bangkit, kita tidak gagal, saudara. Tuhan Yesus sudah berdoa supaya kita bangkit dan tidak tinggal dalam kegagalan kita. Kita melewatinya kegagalan kita, sehingga kita bisa bersaksi tentang Tuhan dan menguatkan banyak orang. Itu sebabnya dalam Kisah Para Rasul 2 dikatakan Petruslah yang berani tampil dan berkhotbah di depan banyak orang, sesuai dengan apa yang Tuhan Yesus doakan, ya. Petrus bisa menguatkan saudara-saudaranya umat Kristen pada waktu itu. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini jika kita mengalami kemenangan, kita sudah melintasi masa krisis ini, maka Tuhan mau supaya kita itu bersaksi dan menyatakan nama Tuhan, sehingga banyak orang menjadi percaya, banyak orang dikuatkan dan bertobat, saudara. Amin. Mari bagikan kesaksian dan pengalaman saudara ketika saudara berjalan makin lama makin kuat di tengah krisis ini. Saksikan bagaimana kita mengalami pengenalan dan pewahyuan tentang Tuhan secara pribadi, lepas pribadi di antara kita. Karena itu akan menjadi berkat yang luar biasa bagi saudara-saudara kita yang lain. Dan nama Tuhan Yesus kita ditinggikan dan dimuliakan. Amin, saudara. Pagi hari ini kesimpulan kita supaya kita berjalan makin lama makin kuat di dalam kondisi dan situasi yang tidak baik ini, saudara. Yang pertama, senantiasa andalkan kekuatan Tuhan. Amin. Yang kedua, mengalami Tuhan secara pribadi di dalam kehidupan rohani kita. Minta kepada Tuhan supaya kita mengalami lawatan Tuhan, mengalami Tuhan secara pribadi. Yang ketiga, tetap menjadi berkat bagi orang lain dengan cara bersaksi, saudara. Ketika kita melewati krisis ini, maka kita harus bersaksi bahwa Tuhan senantiasa berjalan bersama kita. Tuhan kita yang hidup, Yesus Kristus itu adalah Tuhan yang hidup, yang senantiasa setia bersama-sama dengan saudara dan saya. Amin, saudara. Puji Tuhan. Semoga firman Tuhan pagi hari ini menguatkan saudara, membuat hidup kita makin lama makin kuat di dalam mengiring Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan berkati. Shalom. Baik Bapak Ibu, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita siapkan hati kita. Kita minta dilayakkan untuk menerima tubuh dan darah-Nya. Mari kita berdoa dulu Bapak Ibu. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu pagi hari ini, Tuhan. Saat ini setiap kami jemaat-Mu, Tuhan, kami akan menikmati tubuh dan darah-Mu. Tuhan Yesus, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Layakkan setiap kami untuk menerima perjamuan kudus ini, Tuhan Yesus. Biarlah perjamuan ini boleh menjadi berkat bagi setiap kami, Bapak. Yang sakit boleh disembuhkan, Amen. Yang lemah boleh dikuatkan, Amen. Tuhan Yesus. Yang terluka boleh Tuhan balut, Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami percaya ketika kami menerima tubuh dan darah-Mu, kami sudah menjadi satu dengan Engkau, Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Kita angkat satu pujian Bapak Ibu. Kami telah melihat kasih-Mu yang begitu besar, Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus, terima kasih. Telah ku
Kau selamatkanku, kini ku hidup menyenangkanmu. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita demi kami. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku, kini ku hidup menyenangkanmu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Sekali lagi, terima kasih Bapa. Pagi hari ini Tuhan, kami boleh masuk di dalam perjamuan kudus. Semua ini mengingatkan setiap kami Bapa untuk pengorbanan-Mu bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan setiap jemaatku pagi hari ini mengingat akan pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Yes Lord. Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Saya minta musik terlalu lembut. Kira basika bararamasu, kira basika bararamasu. Mari saudara dikasih Tuhan, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Tuhan, biarlah pagi hari saat ini Kau menguduskan, melayakkan setiap kami untuk menerima tubuh dan darah-Mu. Mari Bapak Yesus dikasih Tuhan, sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, kita berdoa. Kita minta ampun untuk segala dosa yang sudah kita lakukan. Ampuni segala dosa kami. Ampuni kami Bapa. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagi kami. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidup kami. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Ini adalah roti dan anggur biasa, tetapi kami percaya ini akan menjadi berkat atas setiap kami pagi hari ini. Mari Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, angkat roti dengan tangan kanan tinggi di atas kepala kita. Kira kasih. Terima kasih Bapak. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan kita dengan Yesus Kristus? Katakan haleluya.
Mari kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat cawan ini dengan tangan kanan tinggi di atas kepala kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita sembah Dia. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk tubuh dan darah-Mu pagi hari itu. Dan darah-Mu yang menguatkan setiap kami Bapa, yang membuat kami senantiasa mengingat akan segala pengorbanan. Oh kira barala basi. Terima kasih Bapa. Kami percaya pagi hari ini kami sudah dipersatukan kembali dengan-Mu Tuhan. Kami yang sakit sudah disembuhkan, yang lemah dikuatkan, dan yang terluka sudah dipulihkan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari setiap kita sudah diberkati oleh roti dan anggur, bersama-sama katakan amin. Tuhan berkati. Shalom. Puji Tuhan. Ini adalah minggu ketiga kita ibadah online saudara. Sekali lagi saya menghimbau kepada jemaat untuk bersabar. Amin. Suatu waktu kita akan bertemu kembali di dalam ibadah onsite. Kita bisa bertemu di dalam gereja. Kita bisa memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama kembali. Amin. Yang setuju katakan amin. Puji Tuhan. Kita akan akhiri ibadah kita. Segala puji hormat bagi Tuhan Yesus. Sadar
kemuliaan hanya bagi Tuhan, Allah yang kami sembah, Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup dan Bapa kami yang baik. Terima kasih pagi hari Tuhan, kami boleh memuji menyembah-Mu, kami boleh diajar firman-Mu Tuhan. Dan kami percaya pagi hari ini juga Tuhan, kami diberkati oleh tubuh dan darah-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa. Biarlah pagi hari kami menyerahkan umat-Mu Tuhan. Kau yang melindungi menyertai kami, umat yang Kau kasihi seperti biji mata-Mu sendiri. Masuklah kasih Tuhan angkat kedua tangan-Mu dan terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mari saudara dikasih Tuhan, pulanglah dengan membawa damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, dan kuat kuasa daripada Roh Kudus menyertai saudara, membimbing saudara, mengajar saudara, melindungi saudara, dan sekali lagi memberkati saudara mulai dari pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Mari bersama-sama katakan amin. Tuhan berkati. Shalom.